Hai guys, apa kabar? Alhamdulillah. Mbak, ngapa sih ketawa-ketawa gitu? Soalnya ya tadi tuh gue udah rekaman panjang. Terus ternyata belum dipencet tombol record ya. As usual, kalau teman-teman yang udah biasa nih, udah biasa mampir ke podcast gue, hal kayak gini tuh udah sering banget kejadian. Salahkan saja laptopnya. Kok dia nggak ngasih tahu kalau belum dipencet? Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau ingkari ketika lu masih bisa duduk, ngopi, nggak ada bos yang ujuk-ujuk telepon. Walaupun lu saat ini mungkin nganggur nih. Cuman gini ya, kadang-kadang teman-teman yang lagi jobless atau lagi nyari kerjaan, ya apapun lah mungkin ada masalah gitu kan, dia menjadi orang yang tidak seperti biasanya. Nggak apa adanya lagi. Entah bisa marah-marah sama orang-orang sekelilingnya atau tiba-tiba dia uring-uringan sendiri nggak jelas gitu kan. Bahkan ada nih pimpinan-pimpinan yang punya masalah pribadi di rumah itu kebawa ke kantor dan yang jadi bulan-bulanan adalah anak buahnya. Ya nasib lo lah jadi anak. Makanya jadi bapak dong, jadi bapak buah, jangan anak buah mulu. Dan yang paling parah teman-teman gini, buat orang-orang yang realistis, orang-orang yang nggak sabaran nih kayak gue, ada masalah di siang harinya nih sampai bikin lo tuh nggak bisa tidur, makin deg-degan, makin worry, terus ketakutan lo semakin apa ya, semakin membesar, sprout itu apa ya bahasa Indonesia, gue nggak tahu, cari sendirilah. Jadi kayak lu tenggelam di dalam ketakutan itu, which is yang lu sampai nggak bisa tidur. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dan itu tuh kejadiannya cepet banget. Misalkan kayak gue mau tidur nih, tiba-tiba kepikiran masalah itu. Aduh gimana ya, gimana ya, gimana ya, gimana ya, gitu gitulah. Gimana ya caranya. Itu tuh terus gitu sampai akhirnya jam 1 malam tuh lu masih terjaga. Mungkin lu berusaha untuk udahlah santai aja. Tapi tetap aja jiwa kamu tuh nggak bisa dibohongin oleh akal logika kamu. Bilang tenang aja, baik-baik aja, baik-baik aja, baik-baik aja. Ternyata jiwa kamu tetap worry. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Oke, berarti episode ini cocok buat kamu. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Guys, itu tadi adalah salah satu gejala dari anxious bahkan sampai ke panic attack. Yang dimulai dari apa coba? Overthinking. Ya, ada masalah, terus lu pikirin, lu cari jalan keluarnya, nggak nemu-nemu, nggak ngerti harus gimana, dan di saat itu memang lu nggak nemu caranya gimana. Akhirnya lu tenggelam dalam ketakutan karena nggak menemukan solusi. Yalah, kan semua permasalahan sebenarnya akarnya satu, ketakutan. Nah, ketakutan itu sebenarnya wajar, lumrah, namanya manusia. Kalau jiwa lo tenang, lo bisa menggunakan ketakutan itu untuk hal yang baik, hal yang positif, mempersiapkan sesuatu. Tapi kalau ditiup-tiupin sama setan nih, ketakutan-ketakutan itu yang awalnya kecil, tuh api ketakutannya semakin besar. Akhirnya membuat diri lo apa? Khawatir yang berlebihan, sampai panik, jantung kamu degupnya sampai kenceng banget. Dan yang paling parah adalah lo gak bisa tidur, tengkuk kamu nih, leher belakang lo tuh kayak pegel, nyeri, sampai ke bagian pundak, bagian atas, belikat. Dan lu gak bisa tidur. Jujur gue pernah tuh pas kuliah. Karena kebodohan gue. Karena kebodohan gue, duit yang harusnya gue salurin buat bayar kuliah, malah buat bayar keanggotaan, bukan, produk MLM. Ya maklum ya, masih kuliah pengennya dapat penghasilan tambahan, ternyata bisnis nggak ternyata bisnis nggak sesulit itu, tapi sulit banget. Iya, buka pasar itu nggak semudah itu, apalagi zaman-zaman masih apa ya, belum terkenal gitu loh produknya. Dan gue nggak tahu kan, namanya masih kuliah ya, masih ubu-ubu. Itu gue sampai nggak bisa tidur, kalau nggak salah jam 2 atau jam 3. Biasanya padahal jam 8, jam 9 gue udah sampai gue nggak bayar kuliah ya kan, ntar emak gue ngomong apa, dia nggak tahu kalau sebenarnya duit kuliahnya itu gue pakai buat MLM. Duh mbak, nakal banget sih kamu.
Gua pikirnya tuh bisa langsung kembali modal dalam jangka waktu singkat gitu ya. Tapi tahu kan polanya bahwa di situ tuh ada masalah di mana gue takut dimarahin sama emak gue. Kalau masalah kuliahnya gue bodo amat sih sebenarnya. Cuman masalah dimarahin itu yang gue nggak suka. At the end memang selalu Allah yang nolongin gue dari jalan yang nggak disangka-sangka. Tiba-tiba gue di SMS sama temen gue, temen dari kampung gitu ya, tapi dia lagi merantau di Jambi. Namanya Ika. Ada. Semoga dia dengar. Itu hari terakhir gue bayar kuliah di mana gue nggak punya duit sama sekali waktu itu. Gue nggak ngerti nih anak nih kenapa gitu ya, dengan semudah itu gitu. Ya udah, coba ada atau nggak duitnya. Di saat itu ya di tahun 2005, 2007-an kayaknya, 2007-an duit 2 juta itu gede loh. Dan itu kayak udah percaya aja gitu. Aku bilang, tapi aku bayarnya nyicil ya, aku nggak bisa kalau misalkan langsung jebret 2 juta gitu kan. Zaman dulu ya gue bulanan aja tuh 300.000. Ini kalau bukan Allah yang ngatur gitu, Allah yang skenario kan itu nggak akan seepik itu gitu, nggak akan semudah itu, ngerti gak sih? Temen gue ini si Ika ini tuh nggak yang minta jaminan lah, yang nggak ribet lah. Ternyata semudah ini ya solusi dari Allah. Kalau lu tahu At-Tolak ayat 4 itu sebenarnya urutannya At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4. Intinya adalah orang-orang yang tawakal itu berserah sama Allah. Percaya bahwa satu-satunya yang bisa nolong itu cuman Allah, tempat bergantungnya itu cuman Allah, itu nanti Allah bahkan kasih dia jalan keluar yang gak disangka-sangka. Dan jalan keluar dari Allah itu pasti mudah. Itu kandungan di At-Tolak ayat 2 sampai 4. Coba dibaca ya. Waktu itu gue gak ngeh tentang ayat ini, bahkan belum kenal ayat ini waktu itu. Iya, baca Quran baca, cuma kan pemahaman orang di saat itu, di saat gue masih muda ya, dengan yang sekarang udah banyak pengalaman, experience, kayak oh jadi dulu tuh gue ngalamin ini maksudnya adalah penafsiran dari atau pengamalan dari ayat ini ternyata gitu. Dan gue mengalami banyak hal yang remeh menurut gue, hal yang sepele tapi bodohnya gue gitu. Dengan kecerobohan dan kenekatan gue, itu Allah selalu bukakan jalan keluar. Kalau lo mau merenung, coba deh. Banyak dalam hidup kamu case-case di mana lo nggak sangka itu akan selesai masalahnya, dan endingnya pasti akan selesai. Nah masalahnya nih, orang-orang yang realistis biasanya, yang logis itu nggak sabaran. Nggak sabaran tuh gimana mbak? Apakah orangnya jejingkrakan, ngomel-ngomel? Nggak selalu. Ada orang-orang yang diem tapi otaknya tuh mikir. Orang-orang realistis tuh maunya masalah itu kelar saat ini, saat itu juga, di situ kelar. Kalau perlu tonjok-tonjokan nggak masalah gitu kan. Padahal orang sabar adalah orang-orang yang bisa menunda sesuatu. Bukan menunda dalam arti lu punya kerjaan terus ditunda ya, bukan. Maksudnya menunda tuh kayak lu punya masalah, lu sabar. Kalau sekarang tuh belum sampai ke titik cahaya atau titik solusi, lu sabar. Cuma memang sabar itu nggak nyaman. Kayak gue sendiri sampai nggak bisa tidur gitu kan, sampai panic attack, sampai begadang gitu kan. Dan gue yakin lu sama ngalamin hal yang sama. Masalahnya apa? Akar masalahnya apa coba? Karena lo menggantungkan. Gue agak batuk ya, maaf ya. Tapi demi kalian apa sih yang enggak? Jadi kenapa lu sampai nggak bisa tidur? Kenapa lu sampai overthinking, sampai panic attack, anxious dan kawan-kawan? Itu karena apa? Karena solusi atau jalan keluar itu lu gantungkan ke dalam logika kamu sendiri. Lu tanggung sendiri. Dan dikelarin sendiri masalahnya itu. Jadi ada masa di mana Allah itu akan buat kita, akan mengizinkan kita berada di situasi di mana kita buntu, kita merasa terjepit. Ibarat kata kita tuh sedang naik bus menuju ke suatu tempat. Nah tempat itu adalah jalan keluarnya. Masalahnya dalam perjalanan kadang kita nggak sabar, ya kan? Kita nggak bisa menikmati perjalanan. Kita kayak, aduh kok nggak sampai-sampai sih? Duh cepetan gitu. Mana bisnya nggak pakai AC, ya kan? Jalannya berbatu, kan nggak enak. Pengennya cepet sampai. Kira-kira kayak gitu. Lalu bagaimana caranya biar kita bisa menikmati proses dalam kesabaran itu? Kita tahu bahwa endingnya pasti akan ada solusinya lah. Nggak tahu gimana caranya kan? Yang pertama adalah tawakal tadi. Pasti ini Allah yang akan kasih jalan keluar. Karena
sproutnya itu, setan itu akan terus meniupkan ketakutan-ketakutan sampai kita lupa sama Allah. Sampai kita lupa bahwa yang menyelesaikan masalah, semua masalah di dunia ini termasuk masalah kita itu Allah, bukan kita. Oke, jangan pikir yang menyelesaikan masalah. Jangan pikir lo yang menyelesaikan masalah, enggak. Andai kata pun lo bisa menyelesaikan masalah, melewati sesuatu, itu bukan karena ikhtiar lo. Itu karena Allah izinkan kamu berjalan ke sana. Nah yang kedua, ketika kita udah tahu nih bahwa endingnya pasti ada solusi, gimana caranya kita bisa menikmati? Bertahan dalam ketidaknyamanan itu. Endurance ibaratnya. Kalau gue itu doa. Robbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul ngukdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Itu doa Nabi Musa ketika hendak berhadapan dengan Fir'aun. Lo tahu kan gimana rasanya, takutnya waktu itu ya kan. Even beliau seorang nabi, tapi kan namanya manusia ya. Pasti kan ada fitrahnya rasa khawatir kalau Fir'aun marah, murka, nggak ngerti apa yang beliau sampaikan. Karena beliau paham bahwa ada keterbatasan dalam cara beliau menyampaikan sesuatu. Dan dia tetap kembalikan kepada Allah. Dia minta tolong ke Allah. Ketika gue lagi takut banget, takut dimarahi, takut kena apa gitu ya. Itu ada doa Nabi Muhammad setelah dilempari batu oleh penduduk Taif. Itu nanti gue share lah insya Allah di description box ya. Yang ketiga adalah zikir. Doa di zikir pagi dan zikir petang. Ini sebenarnya rutin ya. Kita bacanya tuh ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu selamanya. Nah itu tuh, kayak kita nyerahin udah jadi urusan Allah lah, gue gak ngerti gitu. Dan setelahnya nih atas izin Allah, hati tuh kayak gitu, agak tenang gitu loh. Dan Allah berikan ilham kepada akal kita untuk mikir, alah ntar juga Allah yang beresin as always. Dan gue bisa tidur, alhamdulillah. Nabi-nabi kita ketika menghadapi masalah dan mereka berdoa, itu kita bisa tiru. Salah satunya adalah doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Even dulu pun gue gak berdoa nih ibaratnya. Itu Allah pasti bantu. Tapi kan kita gak dapat pahala doa dan gak dapat pahala usaha. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setelah kita berserah terus kita gak berusaha? Nah, itu pertanyaan bagus ya kan. Apakah dengan tawakal kita jadi gak produktif? Insya Allah di next episode ya. So, la haula wala quwata illa billah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.